nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Bareng lagi bareng Majak Pilih di kesempatan pada pagi hari ini di jam 9 pagi yang pasti kita ketemu lagi di program unggulan kita Obrolan Komunitas, di mana di setiap harinya kita bakal ngajak narasumber-narasumber hebat, yaitu komunitas-komunitas dari Kota Palembang serta Sumatera Selatan untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang-bincang terkait komunitas yang saat ini mereka geluti. Nah, di kesempatan pada hari ini kita sudah kedatangan komunitas dari penyanyi dangdut Palembang. Sudah hadir di RRI Studio Pro 4. Ada Mbak Rindi dan juga ada duo Coga, ada Kak Tristan dan ada Kak Ruslan. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pilih. Hidup galau ya mic-nya ya? Hidup. Jadi kita boleh untuk ngobrolnya mix bahasa Palembang juga boleh. Oke, siap. Karena kita kan radio budaya kan, jadi tidak diharuskan untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau mana nyamannya pokoknya ya. Oke. Oke, Mbak Rindi, Kak Tristan dan juga Kak Ruslan tergabung dalam komunitas penyanyi dangdut Palembang ini. Kita kenalan dulu satu persatu boleh ya. Kita mulai dari Mbak Rindi terlebih dahulu. Oke. Boleh silakan. Balik kemana? Terus juga aktivitasnya apa be? Kalau baliknya asalnya memang dari Sungai Gerong, Sungai arah Gerong. Mariana. Sungai Gerong Mariana ya. Terus kalau aktivitas sekarang ini sebagai ibu rumah tangga juga, terus ditambah memang lagi sibuk di pembuatan video klip, rekaman, syuting dan lain-lain. Wih, repot ya, banyak dan gaweannya ya, sibuk Mbak Rindi ini ya. Oke lah kalau Mbak itu. Berarti balik ke daerah Pelaju yuk Lewat Pelaju, Sungai Lewat Gerong. Pelaju Sungai Gerong. Oke. Ini ada personil dua Coga, ada Kak Tristan dan ada Kak Ruslan. Kalau Kak Tristan sendiri? Kalau saya Tristan, saya pulangnya ke Skojo Ujung. Kegiatan sehari-hari biasa, karena kita punya usaha roti, jadi setiap hari ngurus usahanya, berkecimpung terus setiap itu. Kalau ada job, Sabtu Minggu kita job. Berarti sembari menyalurkan hobi ya. Iya, benar. Ada juga aktivitas lain sebagai wirausaha juga yang pasti luar biasa ya. Iyalah kalau itu selanjutnya Kak Ruslan. Iya, kalau saya pulangnya ke Abiasan arah Sukorejo. Abiasan. Nah, kalau aktivitas saya sehari-hari ya sama seperti Tristan Joga kan. Tapi kalau saya kan di lapangan, salesnya gitu kan. Jadi kalau Sabtu Minggu ya sama seperti Tristan Joga juga kan. Ngejob ya. Ngejob Sabtu Minggu. Kalau sehari-hari rutinitasnya ya itu antar roti ke pasar-pasar. Yang pasti di setiap weekend dari panggung ke panggung beda lagi ya job desk-nya ya. Iya. Jadi kalau weekday kerjaan utama, kalau weekend kerjaan freelance. Iya. Wih, luar biasa. Kalau ada job nyanyi ya job nyanyi, kalau ada job MC juga. Oh, MC juga. Ya, MC acara Pantesan resmi ya. bisa juga. Memang kalau MC itu agak cak mano ya dengar suaranya ya. Mantap. Mantap. Ketawanya be kadang tuh khas kalau MC itu ada. Iya benar nih. Oke lah. Nah, kalau dari Kak Tristan dan juga Kak Ruslan ini kan tergabung dalam duo Coga. Duo Coga nih apa nih? Nama grup atau apa? Atau ada singkatan atau gimana nih? Cerita dulu. Silakan Anda jawab. Iya, sebelumnya kita kan penyanyinya sendiri-sendiri. Solo. Iya, solo. Setelah itu kan kita bertemu, entah di tahun berapa itu lupa. Setelah bertemu kita pikir karena kita sama hobi, makanya kita bentuk satu grup lah ya, satu grup atau singkatan dari apa, Kak? dari
cowok ganteng. Oh, cowok ganteng. Iya, katanya sih cowok Bukan ganteng. cowok gatel ya. Tapi harusnya pakai N dong ujungnya cogan. Ya, dua cogan. cogan, ya. Cogan. Tapi nggak apa-apa lah biar beda dari yang lain ya. Iya, benar. Oke, baik. Berarti setelah bertemu itu dari mungkin bertemu pada saat lomba atau gimana? Sering ikut lomba-lomba juga kan? Iya, kalau ketemu itu ya pas acara-acara lomba, kebetulan misi dan kita sama kan, ya kita bentuk. Iya. Alhamdulillah kan dari 2 coga itu mengalir terus job-jobnya gitu. Kalau kemarin waktu sendiri-sendiri kan job-jobnya belum. Iya. belum begitu Jadi ini. setelah collab tawaran berdatangan ya. Iya, alhamdulillah gitu kan. dengan- Berarti karismanya keluar Ya. pas sudah collab. Iya, antara black dan white. Hoki lah, bawa nama hoki. Nggak cogan. boleh body shaming ya. Iya. Oke, kita kembali ke Mbak Rindi, wanita satu-satunya cantik pada hari ini ya. Tapi Mbak Rindi juga ada grup juga kan? Iya, ada kok. Sayang sekali nggak bisa hadir untuk hari ini. Grupnya apa Mbak? Grupnya kemarin kita dibentuk dengan nama Duo Racun Palembang. Wow, 2 racun iya nih anda Cak Mano itu. Itu personilnya cewek semua atau gimana? Itu personilnya cewek semua, tergabung dari Rindi dan Sulasma Purnama. Bisa dinamain 2 racun itu gimana tuh asal usulnya? Asal usulnya gini, dulu kami kan ikut lomba di salah satu kota, di gedung salah satu Palembang ini. Kita ikut lomba, kita berdua tuh menang. Jadi hadiahnya rekaman sebuah lagu berjudul, boleh disebut? Boleh. Tua-tua Keladi. Jadi di situ kami agak bingung sih. Grup ini nggak mungkin namanya Rindi Suklas kan, agak nggak menjual mungkin kali ya. Iya. Jadi pikir-pikir ada yang mengatakan ini ada usulan gitu kan. Gimana kalau 2 racun? Kalau 2 racun kayaknya takutnya nanti kan sudah ada hak klaim. Di Jakarta kan ada 2 racun kan. Oh iya ada. Nah, ada. jadi- itu grup dangdut juga ya? Dangdut juga. Jadi daripada kita seperti menjiplak, saya usul kita kan di Palembang, tambahin aja Palembang, jadi 2 racun Palembang Oke, gitulah. biar branding identitas ya. Bener. Dari Palembang. Itu juga gendernya dangdut juga. Gendernya kalau tua-tua Keladi lebih ke pop, tapi kita sebagai penyanyi itu harus bisa semua lagu. Harus Jadi- garap galau ya. Benar. Iya betul. Yang namanya dunia seni kan tidak harus memilih dangdut atau apa, tapi lebih ke gender dangdut kalau Iya, kami. lebih ke genre dangdut Benar, untuk kiblatnya benar. sendiri ya. Benar. Oke, baik. Nah, ini alasan dari ketiga teman-teman di sini, alasan memilih musik dangdut. Kenapa dan mengapa? Dari Mbak Rindi lagi deh, boleh. Oke. Alasannya memilih lagu dangdut kayaknya mungkin ini dari faktor keturunan mungkin ya, bisa ya. Karena ayah dan ibu dulu paling hobi lagu dangdut. Jadi dari kecil itu udah dicekokin lagu dangdut. Ya kan? Jadi langsung termindset gitu ya, lagu Benar. dangdut. Jadi lagu-lagu dangdut original tuh lebih asik. Bukan berarti yang zaman sekarang itu nggak asik. Sebenarnya semua musik itu asik. Tapi lebih ke dangdut tuh karena mungkin dari kecil denger lagu dangdut asik banget kayaknya. Oke. Menjiwa, kayaknya tenang banget gitu aja deh. Oke. Tapi emang lagu-lagu zaman dulu tuh liriknya emang relate banget sama kehidupan Benar, ya. sahdu, Betul. mantap. Apalagi lagu-lagunya Pak Haji Roma Irama, Bener, Umi Elvi, Bener. Bunda Rita itu emang keren-keren semua. Nggak ada lawan pokoknya. Benar, kena Berarti banget. alasannya Mbak Rindi dari keluarga ya. Benar, Dari keluarga, kecil dicekokin lagu dangdut, akhirnya ikut-ikutan. ikut-ikutan asik. Ya gitu, menikmati jadinya. Oke, tapi kalau Mbak Rindi sendiri kalau ngebawain lagu dangdut itu happy berarti ya? Kayaknya kalau sudah di panggung itu ada yang bertanya gini, Mbak Rindi kok hari-harinya pendiam, kalem, kalau di panggung kok kayaknya bukan Mbak Rindi, jingkrak Iya. sana jingkrak sini gitu kan. Langsung kodamnya keluar ya? Bener. Oke, baik. Nah, kalau Kak Tristan sendiri Kak, kenapa Kak alasannya memilih dangdut? Kan banyak Kak genre, ada pop, ada jazz, ada rock, ada keroncong segala macem. Kenapa bisa berlabuh ke dangdut? Iya. Sebenarnya kalau musik dangdut itu sudah mendarah daging dengan saya ya. Walaupun istilahnya nggak ada keturunan dari dangdut, cuman hobi
Hobi dangdut itu hobi, sangat hobi, karena kalau bukan nggak hobi di musik lain ya, di pop atau yang lainnya bukan, di sana musik lain hobi juga, cuman kurang begitu. Ini kalau ke dangdut itu sudah menjiwai, sudah mendarah daging, sekalian menghasilkan juga kan. Oke. Iya, dari dangdut kan bisa cari job juga. Jadi dari hobi bisa menghasilkan juga, itu yang Betul. dari Paling setuju itu, hobi yang menghasilkan. Iya, benar. Jadi kita tuh ibaratnya hobi tapi dibayar aja tuh nah. Iya, benar sekali. Memang itu yang kita cari kan. Memang kita cari. Iya. Jadi kita tuh kerja nggak merasa terbebani. Jadi Iya, kayak main-main, tapi cuannya pasti. Pasti. Oke. Cacanya ada yang nak bergabung sama kita di 351 656. Kita ke Kak Ruslan dulu atau kita angkat dulu? Angkat dulu boleh ya. Oke lah kalau itu. Halo, selamat pagi. Halo berempat. Perempat, selamat pagi. Halo, dengan Yogi, betul? Iya. Iya. Gimana Gi? Mau nanya apa? Kita sudah kedatangan 3 bintang tamu pada hari ini, maksud kami. Ini aku mau tanyain menggunakan narasumbernya. Yang pertama nih, gimana cara menjaga kualitas suara dengan baik, gitu kan? Cara menjaga kualitas suara. Ya, yang kedua ini kan ada keinginan untuk sering sama artis yang siapa sih kalau di Indonesia gitu kan? Oke, buat narasumbernya semoga sukses selalu saya dan buat kasihnya juga. Amin. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yogi di Talang Kelapo ya. Tadi beliau tanya untuk menjaga suaranya seperti apa, latihan vokalnya seperti apa. Terus juga ada keinginan untuk collab ataupun pengen seperti artis yang sudah terkenal gitu. Artis dangdut. Mungkin Kak Ruslan aja jawab ya. Ya, boleh. Kalau dari saya pribadi, kalau untuk menjaga suara itu yang pertama harus sering-sering juga ya di rumah tuh latihan kan. Terus jangan minum es atau kayak goreng-gorengan, itu kan gatel kan. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, itu tips dari Kak Ruslan. Berarti hindari makanan berminyak, jangan terlalu boleh tapi jangan terlalu over. Iya, jangan terlalu, itu aja. Sama minumnya juga dijaga ya. Iya, jangan minum es gitu. Oke, nah untuk keinginan mau mungkin rekaman di Jakarta atau pengen seperti artis-artis nasional gitu. Ya kalau misalnya ada tawaran nggak masalah. Mau Kalau juga misalkan seperti mereka kan. Ada label yang mau menaungi kan, kenapa enggak? Opportunity, kesempatan. Untuk saya tambah sedikit. Boleh. Iya, tadi apa pertanyaannya? Ada keinginan? Iya, ada keinginan untuk rekaman ke Jakarta. Oke. Kalau keinginan ada, karena saya sudah buat 2 lagu juga. Alhamdulillah 1 lagunya mungkin sudah hampir selesai. Cuman untuk dirilisnya itu belum, karena kita masih dari kendala. Untuk sementara ini kendalanya itu mungkin ya masalah biaya lah ya. Karena untuk sekarang ini bikin lagu itu kan lumayan mahal kan. Betul. Apalagi mau ke Jakarta. Mungkin next kalau memang nanti ada rezekinya mau dijadikan lagunya itu. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin pokoknya. Iya. Yang penting ikhtiar dan juga berdoa, jangan lupa. Oke, baik. Nah untuk Kak Ruslan tadi pertanyaannya belum dijawab nih, yang pertama tadi. Jadi kenapa alasan memilih dangdut? Iya, kalau saya sama seperti Mbak Rindi ya. Saya juga dari keluarga, bapak dan ibu saya juga suka sama lagu dangdut kan. Memang ngefans sama Rhoma Irama dan juga Umi LP kan. Raja dan Ratu Dangdut ya. Iya, Legend. jadi pokoknya setiap hari itu kalau setiap pagi bangun tidur itu pasti muter lagu sama sore-sore hari kan. Jadi di dalam keluarga saya itu memang gak pernah, jarang sih diputer lagu-lagu kayak lagu pop atau lagu-lagu yang lain. Mayoritasnya itu lebih dominan ke dangdut. Jadi lama-lama kok enak juga denger lagu-lagu kayak dangdut kayak gini kan. Terus ada lomba-lomba gitu kan antar RT antar RW.
disalurin lah sama orang tua saya kan, ikutin aja lomba. Awal-awal ikut lomba dulu sih takut juga sih, agak grogi, nervous kan. Tapi lama-lama menang terus. Sudah alhamdulillah, jadi sekarang Akhirnya sudah berani. menjadi profesi juga Iya, ya. menjadi suatu kebanggaan juga kan. Usaha Seneng tidak kayak, mengkhianati hasil itu namanya Kak Iya, Ruslan ya. Bener nih hobi ya. juga sih. Hobi. Oke. Nah, jadi memang berangkat dari keluarga yang betul-betul menyukai dangdut dan juga Kak Tristan juga tadi ya. Oke lah. Jadi alasan memilih dangdut sudah terjawab sudah untuk kalian bertiga. Nah, kita ngomongin masalah job. Jadi pasti udah banyak sekali nih panggung yang udah kalian lewatin bertiga. Nah, kalau pengalaman kita suka dulu apa duka dulu nih? Suka Bebas duka. saja. Suka dukanya itu. Suka dukanya. Mungkin suka duka selama di panggung pernah mengalami apa nih yang mungkin yang tidak mengenakan atau mungkin kendala dari kalian bertiga atau mungkin yang paling enak banget waktu di panggung itu seperti apa? Mbak Rindi dulu deh. Oke, kalau Mbak Rindi ini ya seperti keadaan lah ya. Memang niat tuh pengen tampil ikut lomba dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Cuma terkadang yang dibilang dukanya itu ya pandangan orang-orang terhadap seorang Rindi. Iya betul. Terkadang kekurangan itu menjadi satu ejekan seseorang yang membuat saya agak terkadang jatuh bangun, ejekan. Tetapi ya di sisi lain semangat saya lebih besar daripada api ejekan itu tadi. Betul. Mulai dari dihina, diejek, ya manusiawi, itu sifat manusiawi. Tapi saya tuh memikirnya gini aja, itu urusan mereka. Betul. Urusan mereka. Jadi urusan saya adalah menunjukkan, benar kata orang, hinaan itu bungkamlah dengan prestasi. Betul. Jadi kita tidak perlu membalas apa yang mereka katakan, apa yang mereka bully, istilah zaman sekarang Iya, ya. bully. Mau uji wong Palembang tuh berejol kamu, yang penting aku tidak minta makan sama kamu. Itu kan. Betul, setuju. Oke. Tapi kalau untuk job yang paling berkesan Mbak, pernah ada? Job yang berkesan kayaknya semuanya berkesan. Mungkin di sini owner-owner yang pernah ngajak Rindi jadi bintang tamu di hotel atau di mall-mall itu kayaknya berkesan semua. Berkesan semua Karena ya. memang itu dijiwai, disukai, menyalurkan hobi di hati. Pokoknya berkesan semua, tidak ada yang tidak berkesan. Pokoknya semuanya berkesan. Terima kasih buat para owner gitu ya. Oke, mudah-mudahan keluar dari Pro 4 ini makin banyak sekali tawaran jobnya ya. Insya Allah, amin. Ya pokoknya Mbak Ridi tetap semangat aja Mbak. Betul. Jadi semuanya harus dibasuh dengan prestasi ejekan tadi. Benar. Oke, semuanya kan Mbak Rindi yang ngejalanin, bukan orang. Itu Jadi tadi yang saya bilang, itu kan masalah mereka. Mereka suka atau tidak dengan saya ya bukan hak saya gitu kan. Jadi tugas Mbak Rindi hanya untuk berkembang. Hanya untuk berkembang. Maju terus pokoknya ya. Jadi ibaratnya gini lah, saya itu membungkam hinaan itu, inilah saya. Saya akan terus maju. Kalian mau mengatakan apa tentang saya silakan. Saya tidak akan menggubris, saya tidak akan membalas, tapi saya akan membalasnya dengan prestasi saja. Setuju. Yang penting harus selalu percaya diri. Benar. Dengan apapun yang kita tampilkan di panggung benar. ya. Oke, baik. Nah, kalau Kak Ruslan gimana Kak Ruslan? Pengalamannya selama job pernah gimana ataupun paling berkesan apa? Kalau pengalaman saya pribadi sih, alhamdulillah kalau yang buat yang sedih-sedih itu nggak ada ya. Semuanya masih wajar ya? Ya, itu kan tergantung dari kita beradaptasi Iya, juga pembawaan kan diri. Ya, kalau misalnya kan kayak dapat job di luar kan, kayak di luar Palembang gitu kan, job-job di dusun lah katakan ya. Itu kan kita harus menyesuaikan keadaan, adaptasi sama orang-orang di sana kan. Betul. Kadang-kadang dari segi makanannya, kadang terus kita juga dikasih rumah kayak rumah tumpaan lah gitu kan. Kita kan nggak bisa kan istilahnya lihat keadaan kondisi kamar mandinya seperti ini. Nak milih-milih tak baca ya. Nggak bisa, jadi Terima kita harus baik. terima apa adanya, adaptasi kita harus bisa menyesuaikan. Terus kalau masalah senangnya tuh kalau main-main ke dusun itu daerah luar Palembang itu kita lebih dihargai. Lebih gitu. dihargai Ya. dan satu lagi pilih tahu. Iya. Sawerannya banyak. Itu benar. Sawerannya itu
lumayan kalau biru main-main ke sama dusun. hijau, Nah. biru sama merah ya. Karena kalau di orang di dusun itu kan hiburan tuh jarang. Betul. Kapan dikasih tahu kayak gitu kan, ada bintang tamu 2 coga misalnya dari ini misalnya kan datang. Nah, mereka tuh udah antusias dengan kedatangan kita kan. Sangat mengapresiasi ya. Jadi banyak lah dapat rezeki kalau main di luar kota itu. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan dipilih-pilih mending job di luar kota ya. Iya, saya lebih senang main. Kalau Memang ada tawaran. capeknya tuh terbayar dengan hasil yang didapat. Betul. Oke, Ya setuju itu saja itu. kalau dari. Oke. Bang Tristan. Iya, kalau dari saya sih untuk yang sukanya itu banyak sih. Untuk sukanya itu nggak berjauh beda dengan yang sama Ruslan sampaikan, karena kita kan kalau job sering berdua ya. Setiap job itu kan berbeda-beda suka dan dukanya kan. Betul. Tadi sudah dijawab juga sama si Ruslan bahwa kalau kita job di daerah-daerah itu mungkin sukanya itu kita lebih dihargai, lebih di apa ya, lebih diutamakan kan, lebih diprioritaskan kalau di daerah-daerah. Alhamdulillah kebanyakan sukanya. Dukanya ada juga. Dukanya itu ada. Kalau dukanya itu mungkin kebanyakan kalau kita di dalam kota Palembang. Dukanya itu mungkin kalau kita job itu kan pas posisinya itu kan kita lagi ngehibur nih. Ini pengalaman yang saya rasakan ya. Pengalaman yang saya pribadi rasakan. Bang Tristan ya. Iya, pengalaman pribadi ya. Dukanya itu kalau kita lagi ngejob terus terutama di daerah-daerah Palembang sini kan ada yang memang mungkin terutama di bagian ibu-ibunya ya. Kalau ngelihat kalau ngelihat cowok itu nyanyi joget gitu kayak apa ya? Menganggap apa ya? Oke, paham. Iya, jadi pandangannya itu beda. Ini maaf ya buat yang ibu-ibu. Kalau ngelihat kita itu dari kaki sampai atas. Jadi yang di dalam diri saya bertanya-tanya kayak mau dimakan gitu ya. Ada apa dengan diriku kan? Apakah ada yang aneh gitu kan? Tapi kalau kita ngejob di daerah-daerah itu kebanyakan suka karena ibu-ibunya itu welcome sama kita yang datang. Apalagi kalau kita nyanyi disebutin bintang tamunya. Oh, ini 2 coga dari Palembang. Ya pokoknya dari Palembang ya, nggak usah disebut. Ini 2 coga dari Palembang. Kalau kita lagi menghibur itu mereka antusias gitu kan, ikut joget. Kalau kita nih, Bu, kita boleh turun ke bawah, Bu? Oh, boleh. Foto-foto dulu. Iya, karena kan kita terutama mungkin di daerah-daerah Karangagung, boleh disebutin ya, Karangagung atau di Upang atau di daerah saya itu Tulung Selapan. Bang Tristan orang sana. Iya, jadi kalau kita ngejob di sana itu semuanya rata-rata welcome kalau ini. Di sana kan emang tokeh semua ya. Iya. Artis-artis besar juga sering ke situ kan? Iya, sering ke sana. Oke, berarti memang semua perjalanan dari karir itu nggak ada yang mulus semuanya ya? Iya, pasti perlu perjalanan. Pasti ada saja yang kira-kira memang menghambat, tapi itu bukan menjadi salah satu penghalang untuk kita terus maju. Iya, benar. Oke, kita langsung terima lagi di 351656 yang pengen bapeloan kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Cipili. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan siapa di mana, Cek? Ini Pak Sobari di Teluk Keje. Oh, Pak Sobari di Teluk Keje. Ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita ada 3, ada Bang Tristan Dwocoga, Bang Ruslan Dwocoga dan ada Mbak Rindi. Boleh nanya apa dulu? Oh, ini artis kita dari Kota Palembang ya? Iya, penyanyi dangdut dari Palembang. Oh. Kalau siapa Cek Rini ya? Cek Rindi. Cek Rindi. Oh, Cek Rindi. Rindi selalu sering-sering masuk di TV kan? Alhamdulillah. Nah, Mbak Rindi. Kalau suara Rindi itu agak enak didengarkan, halus lembut ya. Masya Allah. Terima kasih tapi, Pak ya. Tapi Cek Rindi ya, lagu spesial yang paling disenangi lagu apa lah itu? Nyanyian untuk Cek Rindi. Yang paling disenang sebenarnya Bagus Galuh ya Pak ya. Tapi memang favoritnya tuh lagunya Ice Trisnawati, lagu Merinding itu favorit ibu-ibu juga.
Kalau Cek Rindi naik panggung ya, belajar nyanyi maksudnya nih tadi. Jadi ibu-ibu tuh langsung teriak, Mbak Rindi, merinding. Jadi brandnya Rindi tuh lagu merinding. Nah, oke. Itulah tercipta seseorang artis itu kan bisa mengharukan seseorang pendengar itu kan, bisa menarik perhatiannya dari konsumen yang di bawah ini kan. Jadi Mbak Rindi itu terlalu bisa membawa ini suasana yang jadi cerah. Iya, betul. Aturannya itu acaranya agak redup, timbul terang. Alhamdulillah. Ya. Kalau Semoga aksi- Mbak Rindi ya selalu aksi panggung nggak jaya usah teruskan diraguin lagi, Mbak Rindi. untuk vokal-vokalnya nanti di depannya. Semoga mendapat lebih kuat lagi dan lebih besar lagi ininya. Amin, amin. Ya apa juaranya kan di situ. Benar. Dan spesial juga bapak-bapak yang penyanyi yang di sini kan, aku cuma numananya di Mbak Rindi aja kan. Semuanya lagu-lagu itu kan senang sekali, tapi aku nanya saja di ibu ini juga. Semoga sukses. Amin. Selalu. Amin. Yang terbaik lah untuk kedepannya lagi. Masya Allah, Allahu Ya, Akbar, terima kasih Mbak alhamdulillah. Rindi ya. Oke, Oke. sama-sama Pak. Ada pantun dikit. Boleh. Oke. Ya, salah si alang gemilang. Cakep. Bayi Cakep. hidup di rarap api. Cakep. Mantap. Mbak Rindi kasih jangan meralang dari hidup sampai ke mati. Wah. Masya Allah, amin. Makasih Pak. Ada lagi, Cek? Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sobari di Teluk Kejing. Tapi caknya biar mengobati rasa penasaran Cek Sobari tadi, caknya kita langsung ya. Kita dengar suara merdunya Mbak Rindi. Nah, langsung eksekusi ya, Dak. Hanya ada di Perumpat ini ya. Ditanya langsung dilanjak ke. Kita akan mendengarkan sekok lagu dari Mbak Rindi dengan judul Merinding. Selamat mendengarkan. Pertama ku dibelai kekasih, bulu merinding, ho, kepala pusing. Hati ini rasa berdebar, badan pun rasanya gemetar, ho, bergelora di dalam dada, antara senang dan gelisah. Pertama ku dibelai kekasih, bulu merinding, kepala pusing. Tak dapat berkata-kata, aku diam, seribu bahasa membisu. Mataku berkaca-kaca, ku terharu tanda bahagia. Mula-mula memang malu rasanya, lama-lama aku jadi terlena. Pertama ku dibelai kekasih, bulu merinding, kepala pusing. Asik. Joget semua buat pendengar Pro
RRI Palembang. Tak dapat berkata-kata, aku diam 1000 bahasa. Mataku berkaca-kaca, ku terharu tanda bahagia. Mula-mula memang malu rasanya, lama-lama aku jadi terlena. Pertama aku dibelai kekasih, bulu merinding, kepala pusing. Hati ini rasa berdebar, badan pun rasanya bergetar. Bergelora di dalam dada, antara senang dan gelisah. Pertamaku dibelai kekasih, bulu merinding, kepala pusing. Ai grogi, ada 2 cowok ganteng di depan. Luar biasa suaranya. Iyalah. Nah, langsung terjawab sudah pertanyaan dari Cak Sobari tadi dengan suara lembutnya Mbak Rindi. Kok lagu lo sudah kita dengar ke Merinding dari Ica Trisnawati. Oke, kalau boleh tahu Mbak Rindi alasan seneng lagu itu gara-gara apa lah? Ya itu tadi, dari kecil denger lagu ini, mama kan hobi sambil nyapu buka lagu ini. Pokoknya lagu-lagu Ica Trisnawati itu insya Allah banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Duh Engkang tahu juga? Tahu. Secangkir madu merah. Pokoknya lagu-lagu Ica Trisnawati itu memang favorit mama, almarhumah mama ya. Jadi kalau cerita soal ibu gitu, jadi ini boleh bercerita sedikit? Sedikit aja tapi sedikit ya. Aja, okay. Jadi almarhumah ibu yang baru berpulang 40 hari yang lalu. Jadi dia banyak mendukung, dia yang memberi semangat. Jadi seorang ibu yang betul-betul membuat saya merasa kehilangan. Surga buat mama, itu aja. Amin ya Allah. Semoga senantiasa ditempatkan di sisi Allah ya. Amin. Oke lah kalau begitu. Kita ke dua coga lagi. Oke. Kalau tadi Mbak Rindi sudah sepil untuk penyanyi favorit. Nah kalau dari dua coga sendiri untuk Kak Rusulan kalau penyanyi dangdut kiblatnya siapa nih favoritnya? Saya Raja Dangdut, Rhoma Irama. Bang Haji Rhoma Irama Bung Haji, kenapa alasannya? Gak tahu, saya suka saja sama beliau itu kan karena isi lagu-lagu beliau itu penuh dengan nasihat. Iya, penuh dengan nasihat atau itu kan. Terus mengajak juga lagunya kan menghibur kan. Itu yang saya suka dari lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama itu. Betul. Jadi memang sosok Bang Haji itu bukan cuman syairnya saja yang bagus, tapi memang ada pesan moralnya juga dalam setiap lagunya ya. Berarti suka lagunya lagu dari Bang Rhoma Irama. Iya. Kalau untuk job yang sering dibawain lagu apa dari Bang Haji? Biasanya boleh saja. Boleh saja. Ya. Lagi-lagi cinta, boleh saja. Pokoknya yang happy lah. Yang happy, yang fun ya. Oke. Kalau Bang Tristan, penyanyi favorit? Kalau saya penyanyi favoritnya selain Raja Dangdut kita, saya cenderungnya ke almarhum Yunus. Iya. Saya suka dengan tipe suara, pembawaannya juga enak saja lah gitu dengar suara dari almarhum Yunus. Nah, tapi kan kalian bertiga, terkhusus untuk Mbak Rindi, Kak Rusulan dan juga Bang Tristan, ini kan menyanyi dangdut ini sebenarnya nggak mudah, Kak. Nggak mudah sama sekali. Itu kan bener. ada cengkok, terus kan beda dari pop. Kalau untuk tingkat kesusahan lagu dangdut ini menurut Pilih
agak sedikit susah dari pop ya, Yeah. dari lagu-lagu lain. Nah, untuk kalian sendiri belajar untuk ngeblend dengan musik dangdut itu gimana Kak? Cara belajarnya? Ya, siapa nih? Misalkan dari Cengko, gimana nih belajar Cengkoknya pertama kali? Kak Ruslan dulu deh. Ya kalau saya sih sering dengerin aja latihan di rumah untuk cengkok kan, itu kan kayak ada penyanyi-penyanyi sebelumnya, kita sering aja dengerin gitu kan, sering latihan di rumah kan. Kalau aku itu aja latihan, sering-sering latihan. Nanti dia otodidak sendiri kan. Oke, kan kalau vibra kan sudah pasti seluruh genre ada. Iya. Tapi kalau dangdut ini memang ditekankan dengan cengkoknya ya. Iya. Kalau cengkok tuh Kak, setuju nggak kalau media tuh nadanya tuh agak mendayu-dayu aja, yang jangan terlalu ada cengkok, tapi yang penting mendayu-dayu itu udah masuk dangdut pasti kan? Iya. Agak-agak Melayu kayak gitu. Nah kalau Kak Tristan gimana Kak belajar cengkok gini? Iya, berhubung saya baru juga di dunia dangdut. Terus otodidak juga. Otodidak juga. Sebelum-sebelumnya itu saya, terutama saya itu terkenal dengan yang namanya tempo. Tempo. Iya. Baru-baru nyanyi dulu selalu yang namanya kecepatan atau lambat? Telat tempo, kadang kecepatan, kadang kelambatan. Mungkin sampai sekarang masih, cuman alhamdulillah dengan belajar, tergabung juga dengan penyanyi-penyanyi senior dari beberapa komunitas besar di Palembang. Jadi dari mereka-mereka yang memberitahu bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini. Nah, dari situ dengan kemauan juga, bahwa jangan sampai saya itu ketinggalan karena zaman sudah maju kan. Betul. Jangan sampai ketinggalan. Jadi belajar terus setiap hari belajar. Kalau di dangdut itu memang harus cengkok ya. Cengkok ya. Mungkin tidak semua lagu harus dicengkok. Iya, tidak semua lagu itu harus dicengkok. Ada penempatannya. Harus ada penempatannya biar lagu itu kelihatan manis dan harmonis di saat kita nyanyikan gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan cara mereka juga menyikapi satu lagu ya. Oke lah, kalau Cak tuh tidak usah berlama-lama lagi. Kalau tadi sudah Mbak Rindi dengan merindingnya, nah kita langsung dengar kembali duo Coga yang bakal menyanyikan lagu Sahabat dari Pak Haji Rhoma Irama. Sing. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara di sana teman tiada. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Pam 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 pararam pam 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 pararam pam pam sik pam pam pararam pam 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 pararam pam 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 pararam pam pam RRI pam pam pararam Pam 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 pararam pam pam pararam. Yeay, goyang huba.
Yeay. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Asik. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Banyak teman untuk dunia, itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itu barulah sahabat. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Pam pam. Iya, terima kasih. Nah, kau kalau cak pam-pam-pamnya dah iyo luar biasa ya. Sudah kita dengar ke kolaborasi antara dua coga tadi ya. Memang latihan Kak ya? Sering bawain lagu itu? Sering juga. Iya, sering. Oh, Sering kita bawa lomba juga. Sering dibawa lomba juga. Iya. Tapi memang agak kelihatan kompaknya Nian ya. Iya. Memang kelihatan sudah menguasai sekali dengan lagu tadi. Oke lah, baik. Nah, terakhir mungkin ya untuk dua coga dan juga Mbak Rindi, mungkin harapan tersendiri untuk kalian masing-masing untuk gimana nih kedepannya mau seperti apa? Boleh. Dari sisi penyanyi dangdut ya. Gimana Mbak Rindi dulu boleh? Oke, kalau Mbak Rindi harapan kedepannya sih tentu pengen dangdut itu tuh lebih maju, lebih banyak peminatnya. Karena dangdut itu adalah ciri khas Indonesia sebenarnya. Betul, Ya identitas kan? ya. Benar, identitas Indonesia itu lagu dangdut. Harapan ke depan ya itu tadi, tapi kalau bagi saya pribadi, saya tuh menjalani hidup itu santai saja. Jadi harapan ke depan mau seperti apa, saya serahkan kepada Allah. Jadi saya jalan yang sekarang ya rekaman, syuting, kerja ya kerja. Jadi tidak terlalu ngoyo. Jadi ya seperti air yang mengalir ya. Jadi saya ikutin aja itu aja. Oke, harapan Mbak Rini ke depan? Harapan ke depan. Atau kan mau rekaman kan? Benar. Mau rekaman. Gimana nih harapannya untuk lagunya yang bakal nanti dirilis? Oke, ini lagunya sudah selesai, tinggal pengeditan. Jadi ini lagu pertama saya, lagu bahasa Palembang. Oh iya, nanti bisa dong dikirim ke RRI ya. Boleh, bener. Membudayakan bahasa Palembang kita ya. Betul sekali. Jadi lagunya itu sudah bentar lagi rilis, tinggal pengeditan. Harapan ke depan untuk lagu ini, payo untuk seluruh warga Palembang. Kayak dengar ke lagu Rindi ya, yang judulnya Cinta Ba'ali Raso. Alhamdulillah, walaupun dengan agak terseok dengan cengkok Melayu ya, tapi yang namanya pekerja seni tetap harus bisa segala lagu ya, tanpa harus memilih, walaupun karakter saya jatuhnya ke dangdut. Oke. Jadi untuk lagu saya, lagu bahasa Palembang ini lebih memuaskan untuk pencinta musik daerah kita. Insya Allah. Baik. Ini Mbak Rindi juga bisa dibilang juga melestarikan budaya juga ya. Benar. Dengan lagu daerahnya. Mudah-mudahan Mbak lagunya meledak dan juga disukai oleh para pendengarnya nanti ya. Oke, baik. Untuk Bang Tristan, silakan harapannya ke depan mau seperti apa nih Kak? Harapan di musik dangdut. Oke. Harapan saya untuk di musik dangdut sendiri lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Apalagi sekarang ini kan kalau saya lihat musik dangdut sudah melebihi dari musik-musik yang lain kalau saya lihat kan. Untuk sementara kan, untuk terutama di kalangan dangdut, karena di Palembang sudah banyak anak-anak muda yang memang seneng dangdut. Mari kita sama-sama memajukan musik dangdut
terutama di Kota Palembang, biar kita sama-sama maju, sama-sama berkembang. Betul. Dan kedepannya musik dangdut lebih diprioritaskan lagi, lebih diminati lagi Oke, ya. lebih diminati lagi. Oke, baik. Ada goal tersendiri Kak? Mau rekaman atau gimana? Ke depan? Ya, ke depan insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin ke depan kita akan coba buat lagu. Sudah ada lagu, cuman mungkin kita akan jadikan untuk Dua Coga. Dua Coga. Ya, untuk Dua Coga biar eksis lah tetap ya. eksis. Dari kalangan musik dangdut tetap eksistensi. Iya. Oke. Silakan Bang Ruslan. Iya, kalau saya pribadi juga sama seperti Mbak Rindi dan juga Tristan ya. Supaya dangdut itu lebih maju lagi. Terus bila perlu kan sekarang dangdut nih sudah sampai ke mancanegara kan, ke internasional kan. Iya benar. Ya itu harapan saya juga. Semoga dangdut ini membawa regenerasi penyanyi-penyanyi yang baru-baru datang itu kan, seperti pemula itu. Amin. Iya, seringlah diadain kayak lomba-lomba event-event kayak IDA kan udah ada kan sekarang kan. Nah itu kan membantu sekali kan. Benar. Dengan ajang seperti itu kan, berkompetisi, bersaing secara sehat kan. Nah itu saja sih kalau harapan biar dangdut itu lebih maju. Iya. Kalau harapan saya pribadi? Iya, harapan pribadi saya, ya mudah-mudahan sehat, job lancar itu aja. Pokoknya karir sukses lah. Itu aja. Amin. Oke, udah Kak? Udah. Oke, baik. Mudah-mudahan musik dangdut akan selalu menjadi musik prioritas Indonesia, bukan hanya di Indonesia kalau bisa, bahkan ke internasional juga. Akan berkiprah juga dangdut ini ya. Dan juga untuk kalian bertiga, untuk Dua Coga dan juga Mbak Rindi, mudah-mudahan sukses selalu dalam karirnya, jobnya juga makin banyak. Dan juga Cek Pili ucapkan terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini, telah sudi mampir di RRI Pro 4 ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali atau bersua kembali di lain kesempatan. Amin. Mungkin kalau nggak di Pro 4 di luar juga boleh nanti ya. Ngopi-ngopi boleh ya. Siap. Oke lah kalau itu. Yalah Sobat Budaya, udah terasonian kita sudah 1 jam kebersamaan kita di obrolan komunitas pada pagi hari ini bersama Dua Coga dan juga Mbak Rindi untuk narasumber kita. Kalau itu kita berempat pamit undur diri dari ruang dengarnya. Tetap dengarkan terus RRI Pro 4 Palembang. Sebentar lagi bakal ada Cek Lisa yang bakal melanjutkan perjalanan RRI Pro 4 Palembang di Sriwijaya Siang. Kalau itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terjun temam, sandungan terjun tali, ke museum Sukos Garuda. Lubuk Linggau Sepido Semare, Ujang Kurap cerita rakyata, Dayang Torek Isoa, Ulah Libo Tapanah, Lubuk Linggau kota tercinta.
sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Sahabat budaya, kelenteng yang satu ini lokasinya ada di tengah Sungai Musi atau tepatnya di Pulau Kemarau, Palembang dengan warna serba merah. Ada juga patung Buddha dengan cat emas setinggi 2 meter. Patung tersebut ada di belakang kelenteng yang dibangun sejak tahun 1962, di mana sejarahnya tidak lepas dari legenda cinta Pulau Kemarau. Pada zaman kerajaan Palembang ada satu saudagar Tiongkok yang bernama Tan Bun An yang jatuh cinta dengan putri raja yang bernama Siti Fatimah. Mereka pun menjalin hubungan sampai Tan Bun An mengajak sang kekasih ke Tiongkok untuk bertemu orang tuanya, di mana kebetulan di Pulau Kemarau mereka sedang merayakan Cap Gome. Waktu mereka pulang, mereka beri 7 buah guci dari orang tuanya yang isinya sayuran sawi asin. Waktu itu Tan Bun An merasa kecewa karena isinya sawi asin dan langsung menendang seluruh guci ke Sungai Musi dari atas kapal. Tidak disangka tiba di guci terakhir yang pecah di dek kapal dengan isi yang berhamburan emas. Tanpa berpikir panjang, dirinya pun langsung terjun ke sungai untuk mencari emas lainnya. Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. P. Kito Peloi, acara selanjutnya.
kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang CBC, dulur-dulur di mana berada. Ketemu lagi kita dalam Sriwijaya Siang dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM, juga RRI di Citawe. Ngomong-ngomong, mana kabarnya di hari ini, hari pertama di bulan Agustus 2024 ya. Di hari spesial kita di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya sebagai warga Indonesia kita harus menyambut bulan Agustus ini dengan penuh rasa sukacita, dan yang pasti biasanya lah sudah mulai bergerak ya, sibuk nak mempersiapkan kira-kira bakal ada acara apa di 17-an KG singgonya. Dan sahabat budaya, Celisan lanjut dulu untuk hiburan dan informasi kulinernya sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini Celisan ngajak Mang Cek Wicek ke daerah Sumatera Barat deh. Kita nak tahu mengenai kuliner khas dari daerah Sumatera Barat yang tentunya tidak asing lagi bagi kita ya. Jadi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang cocok banget dikunjungi wisatawan. Tempat wisatanya banyak dan makanan khas Sumatera Barat yang wajib dicicipi beragam ya. Jadi bukan hanya rendang bae yang kita tahu. Jadi provinsi yang disebut-sebut sebagai surganya wisatawan ini, makanan khasnya identik dengan masakan Minang. Makanan khas Sumatera Barat yang paling terkenal bahkan mendunia yaitu tadi rendang, sahabat budaya. Jadi rendang sendiri sempat berada di peringkat pertama dalam World 50 Most Delicious Foods versi CNN Internasional dari 2011 sampai 2019. Nah, selain rendang, makanan khas Sumatera Barat ternyata masih banyak, mulai dari aneka dendeng, gulai, sate, soto, dan lain sebagainya. Asalnya dari Bukit Tinggi Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Pesisir Selatan, Batu Sangkar, Agam, sampai Dharmasraya. Nah, sahabat budaya, berikut ada beragam kuliner daerah Sumatera Barat yang paling terkenal ya, dari berbagai sumber ini informasinya. Yang pertama ada rendang. Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat yang paling terkenal. Makanan ini bahkan dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang merupakan daging yang diolah menggunakan rempah dan santan, lalu dimasak dalam waktu yang lama. Rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu ya. Kemudian ada gulai kalio. Mungkin Anda salah seorang penggemar gulai kalio ini. Jadi kalio ini adalah sebutan dari rendang setengah jadi yang masih berwarna kecoklatan dibanding rendang yang berwarna coklat kehitaman. Makanan khas Sumatera Barat bertekstur lengket dan basah dengan aroma karamel yang kuat. Umumnya kalio dijual sebagai rendang di rumah makan Padang di luar Sumatera Barat karena durasi memasaknya lebih pendek ya, sehingga lebih praktis dan ekonomis untuk disajikan. Selain itu rasanya tidak terlalu pedas dan daging yang dimasak juga tidak sekeras rendang. Seperti juga rendang, isi kalio biasanya daging sapi, ayam, limpo, hati sapi atau jengkol. Hati, limpo, jengkol, dan kentang biasanya lebih banyak dimasak menjadi kalio karena sering hancur ya saat diaduk dan terlalu keras kalau sudah menjadi rendang, sahabat budaya.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.